Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Anak-anak kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D. Bertemu lagi dengan Ibu Guru. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang pengertian macam-macam cerita dan tokoh-tokoh cerita fiksi, ya. Nah, anak-anak semua, semoga anak-anak tetap semangat, tetap sehat untuk selalu belajar walaupun belajarnya masih di rumah. Yuk kita baca doa bersama dulu. Untuk doa belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Yuk siapkan catatannya ya. Anak-anak boleh buka buku tematik 4A ya. Halaman 4, halaman 10, dan halaman 24. Pengertian macam-macam cerita dan tokoh cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang berupa karangan bebas yang dibuat berdasarkan imajinasi atau rekaan pembuat cerita atau penulis. Jadi, cerita fiksi itu adalah cerita rekaan yang dibuat oleh keinginan pembuat cerita atau penulisnya. Kemudian macam-macam cerita fiksi. Yang pertama adalah novel. Novel adalah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Nah, novel itu bisa menceritakan tentang kisah seorang anak, kisah seorang remaja, seorang tentara, atau yang lain-lain. Yang kedua, fabel. Fabel adalah cerita tentang tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Misalnya cerita kancil dan buaya, cerita monyet dan kura-kura ya. Selanjutnya komik. Komik adalah cerita bergambar. Anak-anak paling senang nih komik. Komik yang sekarang terkenal itu ada komik apa namanya? Naruto, ada komik apa lagi? Doraemon, dan banyak lagi. Selanjutnya yang nomor 4, dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini juga dapat terinspirasi dari suatu peristiwa. Nah, yang termasuk dongeng itu misalnya legenda ya. Contoh legenda itu yaitu peristiwa Tangkuban Perahu. Itu termasuk legenda di Jawa Barat. Atau misalnya Banyuwangi di Jawa Timur ya, nah itu juga termasuk legenda. Kemudian yang selanjutnya termasuk cerita zaman dulu ini adalah mite. Mite adalah dongeng tentang kepercayaan masyarakat. Misalnya masyarakat di Jawa Barat atau di seluruh Pulau Jawa itu percaya dengan adanya Nyi Roro Kidul, itu Ratu Pantai Selatan dari yang ada di Pulau Jawa itu ya. Selanjutnya yang termasuk cerita zaman dulu adalah sage. Nah, sage itu adalah dongeng yang berhubungan dengan peristiwa yang mengandung unsur sejarah. Misalnya Cium Panara, Lutung Kasarung, atau cerita rakyat yang ada di daerahnya masing-masing. Misalnya cerita Danau Toba itu di Sumatera Utara, atau cerita Malin Kundang di Sumatera Barat, atau cerita yang lain misalnya yang ada di daerah ya. Banyak sekali cerita. Kalau di Jakarta ada cerita yang punya golok itu apa ya namanya, lupa Bu Guru itu. Ceritanya si Pitung ya, itu Pitung dari Jakarta. Selanjutnya yang kelima adalah cerpen. Cerpen adalah cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat. Jadi bisa 1 lembar aja sudah selesai itu ceritanya ya. Nah, ini isi ceritanya jadi kurang dari 10.000 kata. Selanjutnya cerita bersambung.
adalah cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut dalam sebuah surat kabar atau majalah ya. Bisa cerita ini untuk 1 minggu misalnya atau untuk beberapa episode majalah itu ya. Dan yang ketujuh adalah cerita silat. Cerita silat itu adalah cerita yang berlatar belakang dunia persilatan. Nah, kalau zaman dulu ibu guru itu kakak suka mengumpulkan cerita silat. Nah, cerita silatnya adalah cerita si buta dari gua hantu. Kalau tadi yang di Jakarta itu si Pitung gitu ya. Si Pitung itu termasuk tokoh dunia persilatan dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah karya sastra atau cerita. Jadi tokoh adalah pemeran sebuah cerita. Atau bisa lagi juga tokoh adalah pelaku dalam sebuah karya sastra. Nah, tokoh dalam sebuah karya sastra itu ada 3 jenis kalau dilihat dari alur cerita fiksi. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Dan yang kedua adalah tokoh tambahan, adalah tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Dan yang terakhir adalah tokoh latar, yaitu tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan cerita. Nah, anak-anak sudah selesai pelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa menyimak kembali. Anak-anak boleh lihat di halaman 4, halaman 10, dan halaman 24 pada buku tematik 4H. Atau kalau anak-anak mau menulis kembali silakan, atau diberi tanda ya dengan spidol ya, atau pakai juga boleh yang spidol besar yang berwarna-warni gitu ya. Nah, atau juga pakai pensil boleh ya. Nah, untuk tugasnya anak-anak, guru bacakan ini tugasnya untuk tugas hari ini, yaitu 1. Apa pengertian cerita fiksi? Yang kedua, tuliskan macam-macam cerita fiksi, nggak usah semuanya, tuliskan 3 saja. Dan yang ketiga, apa pengertian tokoh? Yang keempat, apa pengertian dari tokoh utama? Dan yang terakhir, tuliskan 3 jenis tokoh dalam alur cerita fiksi. Semoga pelajaran hari ini menjadi ilmu baru bagi anak-anak, dan tetap semangat ya untuk tetap belajar di rumah. Kita tutup belajar hari ini dengan membaca doa tutup majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.